Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Namun sebelum itu terlebih dahulu di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang kesebangunan. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, adapun dua buah gambar ini dikatakan sebangun jika dia memenuhi syarat. Di mana adapun syarat-syarat dua bangun datar dikatakan sebangun yaitu sebagai berikut. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Nah, sekarang kita cari tahu terlebih dahulu mana sisi-sisi yang bersesuaian. Contohnya di sini. Sisi AB, oke, dia bersesuaian dengan sisi PQ. AB bersesuaian dengan PQ. Selanjutnya, sisi BC, dia bersesuaian dengan sisi QR. Dan terakhir, sisi AC dia bersesuaian dengan sisi PR tentunya. Nah, inilah dia sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, lalu apa hubungan dengan panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai? Maksudnya seperti ini. Perhatikan tadi sisi-sisi yang bersesuaian. Perbandingan dari AB dengan PQ itu nilainya akan sama dengan BC berbanding QR. Oke, perhatikan. AB berbanding PQ itu nilainya akan sama dengan BC berbanding QR. Dan dia juga akan sama nilainya dengan AC berbanding PR. Nah, inilah rumus perbandingan senilai yang wajib untuk kita ketahui. Karena rumus perbandingan senilai inilah yang paling sering digunakan baik untuk tingkat SMP, SMA, bahkan pada saat kita mengikuti ujian CPNS nanti. Oke, ini perlu diingat. Nah, ini baru syarat yang pertama. Lalu syarat yang kedua, bangun datar dikatakan sebangun. Perhatikan sini syarat yang kedua, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu mana sudut-sudut yang bersesuaian. Contohnya di sini, misalnya sudut A itu dia bersesuaian dengan sudut P. Selanjutnya, sudut B dia bersesuaian dengan sudut Q. Terakhir, sudut C dia bersesuaian dengan sudut R. Nah, ini dia pasangan sudut yang bersesuaian. Lalu perhatikan sudut-sudut yang bersesuaian tadi, mereka sama besar. Itu artinya sudut A dengan sudut B mereka sama besar. Begitu juga dengan sudut B dengan sudut Q, mereka juga sama besar. Terakhir, sudut C dengan sudut R, mereka juga sama besar. Nah, ini dia syarat yang kedua untuk bangun datar itu dikatakan sebangun. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, diberikan dua buah gambar lengkap dengan ukurannya. Nah, dari gambar yang diberikan ini, tentukan nilai X dan Y dari kedua segitiga yang sebangun tersebut. Oke, perhatikan. Nah, ini segitiga ini sudah disebutkan kalau mereka sebangun. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan nilai X dan Y-nya. Bagaimana caranya? Ini sangat mudah sekali. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Untuk mendapatkan nilai X terlebih dahulu, caranya ingat tadi rumus perbandingan senilai. Oke? X itu dia bersesuaian dengan sisi yang mana? Tentunya X bersesuaian dengan sisi yang panjangnya 9. Maka di sini kita tulis X berbanding 9. Sama dengan, selanjutnya, ambil sisi yang bersesuaian yang lainnya, yang panjang sisinya sudah diketahui semua. Nah, mana sisi yang bersesuaian, yang panjang sisinya sudah diketahui semua? Tentunya yang bagian bawah ini. Ya kan? 50 berbanding dengan 25.
Nah, kenapa tidak 25 berbanding 50? Ingat tadi, X berbanding 9. Dari segitiga yang besar berbanding dengan segitiga yang kecil. X per 9, makanya yang di sebelah sini juga yang besar berbanding yang kecil. 50 berbanding 25. Nah, selanjutnya, X sama dengan, sekarang tinggal kita kali silang saja. 50 kita kalikan dengan 9 per di bawahnya 25. Sama dengan 50 dikali 9, kita peroleh hasilnya 450 per di bawahnya 25. Dan hasil bagi dari 450 dibagi 25, itu hasilnya adalah 18. Nah, inilah dia panjang sisi X tadi. Lanjut untuk mencari panjang Y lagi. Perhatikan, Y, dia bersesuaian dengan sisi yang mana? Y tentunya bersesuaian dengan angka 18 ini. Maka di sini kita tulis Y berbanding 18. Sama dengan. Selanjutnya, ambil sisi yang bersesuaian yang lainnya, yang panjang sisinya sudah diketahui. Tentunya itu 25 dan 50. Ingat tadi, yang besar, segitiga yang besar berbanding yang kecil. Y per 18 sama dengan, ambil yang sini dulu, 25 berbanding 50. Segitiga yang kecil baru segitiga yang besar. Maka Y sama dengan, tinggal kita kali silang saja. 25 dikali 18 per di bawahnya 50. Sama dengan 25 dikali 18, kita peroleh hasilnya 450 per di bawahnya 50. Dan hasil bagi dari 450 dibagi 50 itu hasilnya adalah 9. Nah, inilah dia panjang sisi Y-nya ini, yaitu 9. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang kedua. Diberikan dua buah gambar trapesium lengkap dengan ukurannya. Dari gambar ini, pertanyaannya yaitu tentukan nilai M dan N dari kedua gambar trapesium yang sebangun tersebut. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Cara pengerjaannya hampir sama dengan soal yang nomor 1 tadi. Perhatikan, ingat tadi rumus perbandingan senilai. Dimana kalau untuk mendapatkan nilai M, maka cari sisi yang bersesuaian dengan sisi M ini. Nah, mana yang bersesuaian dengan gambar yang di sebelah sini? Perhatikan, alas trapesium. Jadi, kalau di sini mana alas trapesium? Tentunya yang 16 ini. Itu artinya M berbanding 16. Dan nilainya itu akan sama dengan, perhatikan lagi, sisi yang lainnya yang bersesuaian. Yang panjang sisinya sudah diketahui. Yang mana? Tentunya tinggi trapesium ini. Oke, perhatikan. 15 berbanding 20. Sampai di sini tinggal kita kali silang saja. M sama dengan 15, kita kali silangkan dengan 16. Lalu per di bawahnya yaitu 20. 15 dikali 16, kita peroleh hasilnya yaitu 240. Per di bawahnya 20. Dan hasil bagi dari 240 dibagi 20 itu sama dengan 12. Dan ini dia panjang sisi M-nya. Dan untuk sisi N, perhatikan sisi miringnya ini, dia bersesuaian dengan yang mana? N tentunya bersesuaian dengan yang 18 ini. Maka sini kita tulis N berbanding 18. Trapesium yang tegak ini berbanding dengan trapesium yang kecil. Oke? Maka perhatikan lagi, cari sisi yang lainnya yang bersesuaian, yang panjang sisinya sudah diketahui. Kita ambil yang tadi saja. 20 berbanding 15. Kenapa tidak 15 berbanding 20? Karena ingat tadi, trapesium yang tegak N berbanding dengan ya trapesium yang datar ini. Yang tegak, yang datar. Maka di sini yang tegak 20 berbanding dengan 15 yang mendatar ini. Oke? Maka N sama dengan, tinggal kita kali silang saja. 20 dikali 18 per di bawahnya 15. Dan hasil kali dari 20 dikali 18 itu sama dengan 360 per di bawahnya 15. 360 dibagi 15 hasilnya adalah 24. Ini dia panjang sisi N-nya yaitu 24. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Nah, seperti inilah dia cara untuk menyelesaikan soal tentang kesebangunan.
Lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang kekongruenan. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, dua buah gambar bangun datar ini dia dikatakan kongruen jika dia memenuhi syarat. Adapun syarat yang pertama yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan syarat yang kedua yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, perhatikan di sini, khusus untuk yang kongruen, yang perlu diingat, gambarnya itu sama persis. Sisinya yang bersesuaian, yang bersesuaian itu sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Gambar dan ukurannya sama persis. Mungkin yang membedakan dari kedua gambar ini, perhatikan, untuk gambar pertama dia mendatar. Sedangkan untuk gambar yang kedua ini dibikinnya menjadi tegak. Padahal untuk panjang sisi-sisi yang bersesuaian ini dia sama panjang. Dan semua sudutnya di sini mereka sama besar. Nah, ini khusus untuk yang kongruen. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Diberikan sebuah gambar. Nah, sebenarnya ini ada dua buah gambar namun digabungkan menjadi satu. Oke, dari gambar ini perhatikan pertanyaannya yaitu tentukan nilai X, Y, dan Z dari kedua persegi panjang yang kongruen tersebut. Oke, nah perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ingat tadi, sisi-sisi yang bersesuaian mereka sama panjang. Nah, mana sisi-sisi yang bersesuaian? Untuk X, tentunya dia akan sama panjang dengan sisi yang di bawahnya sini. Oke, X sama panjang dengan yang di bawah sini. Itu artinya panjang X sama dengan 10 cm. Ini untuk panjang X. Lalu untuk Y, perhatikan untuk Y. Nah, Y ini dia bersesuaian dengan sisi yang panjangnya 10 ini. Maka Y, karena dia bersesuaian dengan sisi yang panjang 10, maka Y ini panjangnya adalah 10 cm. Terakhir, untuk Z, perhatikan untuk Z. Sisi Z ini dia bersesuaian dengan sisi yang mana? Tentunya bersesuaian yang panjangnya 5 ini. Maka Z panjangnya yaitu 5 cm. Nah, inilah dia cara penyelesaian untuk soal kekongruenan. Sangat mudah sekali. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.